Nah, kadang-kadang hana dedepu puadra ghibah. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yukrih. Kata Rasulullah, ghibah dzikruka akhaka bima yukrih. Kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Artinya kejelekannya yang kita cerita. Kalau kita menceritakan kejelekan kawan, itu namanya ghibah. Suatu hari rumah Rasulullah pernah didatangi oleh seorang perempuan yang pendek. Setelah perempuan itu menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah, dia pulang. Nah, di belakang perempuan itu, Aisyah yang melihat mengatakan, alangkah pendeknya perempuan tadi. Kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Kamu telah menggibahnya, wahai Aisyah. Kata Rasulullah. Jadi menyebutkan pendek untuk orang pendek, kata Rasulullah itu ghibah. Kata Aisyah, bukankah yang saya sebutkan yang ada padanya? Iya, kata Rasulullah, tapi yang kamu sebutkan yang jelek yang ada padanya. Padahal masih banyak yang bisa disebutkan yang bagus-bagus. Kenapa yang jelek yang dipilih? Itulah ghibah. Ini adalah dosa yang setiap hari dilakukan oleh umat manusia. Dalam puasa, dia membatalkan puasa, kata Rasulullah. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kembali setelah lama tidak bertemu, kita akan melanjutkan kajian tasawuf. Malam ini yang akan kita kaji adalah tentang puasa dari sudut pandang tasawuf. Kalau puasa dari sudut pandang fikih mungkin sudah kita paham, sudah sering kita dengar. Malam ini kita kaji puasa dari sudut pandang tasawuf. Kitab yang saya gunakan malam ini adalah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi nanti banyak di sini pikiran daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam anna shauma thalathu darajat." Ketahuilah bahwa puasa 3 tingkatan. Jadi Imam Al-Ghazali membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Artinya puasa ini bertingkat-tingkat juga kualitasnya. Kualitas daripada puasa seseorang itu ada tingkatan-tingkatannya, ada kelas-kelasnya. Mungkin seperti kelas kita ada, kalau suatu tempat ada kelas masing-masing, misalnya kelas ekonomi, kelas VIP, kelas VVIP, nah kelas-kelas. Jadi perbedaannya. Nah, 3 tingkatan tersebut kata beliau yaitu saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus. Yaitu puasa umum, puasa khusus dan puasa yang sangat khusus. Nah, bisa kita gambarkan mungkin puasa umum ini kalau kelas-kelas ekonomi. Ya, semua orang bisa masuk situ. Kalau puasa khusus kelas VIP. Kalau puasa khususil khusus VVIP. Ini orang-orang yang tertentu saja yang boleh masuk ke dalam ruangan itu. Nah, ada 3 kelas puasa kata Imam Al-Ghazali. Kemudian digambarkanlah kepada kita satu persatu dari kelas ini. Yang pertama beliau mengatakan amma saumul umum fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah kama sabaka tafsiluh. Puasa umum adalah puasa
yang pelaksanaannya adalah kaful batni wal farji, yaitu mengendalikan perut dan kemaluan. Jadi kalau puasa umum itu orientasinya cuma dua, perut sama kemaluan. Jadi yang dipuasakan adalah perut sama kemaluan. Artinya tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang sampai ke dalam perut. Tidak memenuhi hajat daripada kemaluan kita, yang disebut dengan syahwat kemaluan. Maka puasa umum itu ya cuma kita imsak dari hal-hal yang membuat sampai sesuatu ke rongga mulut, ke rongga perut, dan imsak daripada menunaikan kebutuhan syahwat. Jadi imsak daripada menahan diri daripada menyampaikan sesuatu ke dalam perut, yaitu menyampaikan benda makanan apa saja melalui rongga terbuka. Rongga terbuka itu mulut, hidung, telinga, lubang depan, lubang belakang, itu rongga terbuka. Kalau perempuan tambah lagi puting susu, itu rongga terbuka. Jadi tidak boleh memasukkan sesuatu lewat rongga-rongga tersebut. Itu puasa umum. Dan menahan diri daripada melakukan jima di siang hari. Artinya mengendalikan syahwat kemaluan. Itu puasa umum. Nah, wa amma saumul khusus, adapun puasa khusus, puasa yang ada pada level di atasnya. Level kedua, fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil asam. Maka puasa yang ada pada level kedua ini, yang disebut puasa khusus, adalah puasa yang orientasinya adalah seluruh anggota tubuh kita. Sehingga disebutkan puasa khusus ini adalah mengendalikan pendengaran, mengendalikan penglihatan, mengendalikan lidah, lisan, mengendalikan tangan, mengendalikan kaki, dan seluruh anggota tubuh agar tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi puasa khusus, jadi inilah yang dibuat puasa seluruh anggota tubuh. Anggota-anggota tubuh kita, terutama yang 7 macam, itu dikendalikan supaya tidak melakukan dosa di dalam bulan puasa. Nah, apabila kita mampu mengendalikan anggota 7 kita, maka puasa kita sudah sampai pada level puasa khusus. Selanjutnya level di atasnya, level tertinggi, kata Imam Al-Ghazali, wa amma saumul khususil khusus, adapun puasa yang lebih khusus, puasa istimewa, fasaumul qalbi an himamid diniyah wa ifkarid dunyawiyah wa kaffuhu ya, amma siwa Allah azza wajal bikulliyah. Puasa yang tertinggi orientasinya adalah hati. Maka yang dibuat berpuasa pada level ini adalah hati. Jadi kita mengendalikan hati, membuat hati berpuasa daripada keinginan-keinginan yang rendah. Keinginan-keinginan yang rendahan. Rendah ini ukurannya pandangan syara, bukan pandangan kita. Menurut pandangan syara itu keinginan yang rendah. Rendah dalam syara digambarkan oleh Rasulullah malayakni. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Bahagian daripada bagusnya Islam seseorang, atau tanda bagusnya Islam seseorang, yaitu orang itu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Nah, jadi di saat ingin melakukan sesuatu, dia melihat mana yang lebih penting. Pentingnya di sini dilihat dari aspek manfaat kepada kehidupan setelah hidup ini.
Sebagaimana Allah jelaskan, fal wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk esok. Esok yang dimaksud setelah kehidupan ini. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita harus perhatikan bahwa ada manfaat untuk kehidupan esok. Jadi itulah yang penting. Jadi puasa pada level yang sangat istimewa ini mampu mengendalikan hati daripada menginginkan sesuatu yang hina, yang tidak penting, yaitu yang tidak ada manfaat untuk kehidupan akhirat. Jadi pengendalian hati. Nah, puasa ini juga mengendalikan pikiran terhadap urusan duniawiyah. Jadi di dalam puasa ini kita berhenti berpikir persoalan dunia, tidak berpikir tentang persoalan dunia, dan menahan diri, mengendalikan hati daripada selain Allah. Jadi tidak boleh ada di dalam hati selain Allah. Nah, puasa yang semacam ini, yang mampu cuma menghadirkan Allah dalam hatinya, tidak terpikir kepada hal-hal yang lain, maka puasa orang seperti ini disebut dengan khususil khusus, puasa level tertinggi, puasa paling istimewa. Nah, wa yahsulul fitru fi hadha saum bil fikri fi ma siwallah azza wa jal wal yaumil akhir wa bil fikri fid dunya. Puasa level yang tertinggi ini dianggap batal, terbuka puasanya, batal puasanya dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, dengan berpikir terhadap selain Allah, berpikir kepada sesuatu yang selain Allah. Yang kedua, berpikir tentang selain akhirat. Yang ketiga, berpikir tentang dunia. Kalau kita gabungkan sebenarnya sama. Ya. Jadi apabila kita berpikir kepada selain Allah, bukan kepada perkara akhirat, berkaitan dengan dunia, maka batallah puasa pada level tertinggi ini. Jadi batal puasa itu. Puasa khususil khusus. Kecuali yang boleh terpikir, dunia turaduliddin. Dunia tetapi yang dimaksud untuk agama. Seperti contohnya misalnya kita berpuasa. Kebetulan dalam bulan puasa misalnya kita lagi mengadakan renovasi musalla. Lalu orang yang puasa level ini berpikir tentang renovasi musalla, maka itu tidak membatalkan. Karena itu walaupun dunia dianggap akhirat. Kenapa? Fa inna dzalika min zadil akhirah, karena itu bahagian daripada bekal untuk akhirat. Sebagaimana Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi dunia ini memang mengumpulkan bekal. Jadi sesuatu yang kita lakukan di dunia yang merupakan bekal untuk akhirat tidak membatalkan puasa pada level yang tertinggi. Nah, tapi apabila yang kita lakukan perkara dunia tidak ada kaitannya dengan akhirat, maka membatalkan puasa pada level tertinggi ini. Hatta qala arbabul qulub, sehingga berkata arbabul qulub, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litatbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'ah. Orang-orang yang berpuasa pada level tertinggi ini, jikalau tergerak keinginan di dalam hatinya di siang hari, artinya di dalam melakukan puasa, kalau tergerak keinginan dalam hatinya untuk melakukan satu usaha,
yang dengan usaha itu dia mendapatkan sesuatu untuk berbuka puasa, maka gerakan hatinya itu dicatat sebagai satu dosa. Orang yang berpuasa pada level tertinggi ini tergerak hati untuk melakukan satu usaha. Sesurah katanya terserih hati nyopu puput tinggal. Nyopu puputnya tinggal untuk menghasilkan rizki untuk berbuka puasa. Gerakan hati itu dicatat sebagai dosa. Nah, orang yang berpuasa pada level khususil khusus. Kenapa itu dianggap sebagai dosa? Fa inna dzalika min qillatil wusuqi bi fadlillah azza wajal wa qillatil yakin bi rizqihil maut. Karena itu merupakan tanda sedikitnya kepercayaan, kecilnya kepercayaannya terhadap karunia Allah dan sedikitnya keyakinan terhadap rizki yang dijanjikan oleh Allah. Nah, jadi terfirih dalam hati lagi-nya, tergerak dalam hati pikiran apa yang harus dilakukan agar besok dapat mendapatkan sesuatu untuk berbuka puasa, dianggap dosa karena dianggap kurang percaya kepada rizki dan karunia Allah. Karena Allah sudah menjelaskan padahal wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata-lata di permukaan bumi kecuali dalam tanggungan Allah rizkinya. Jadi asai udep, asai tehah abah, gembira rezeki li Allah menan pemahaman dia. Nah, kalau rizki sudah ditanggung oleh Allah, tapi kita masih berpikir tentang rizki, itu dianggap kurang percaya kepada Allah. Sehingga adalah sebuah dosa. Gak anggap dosa, karena kurang percaya kepada Allah. Nah. Wa hadhihi rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Nah, ternyata puasa tingkat ini, tingkat level khususil khusus, level tertinggi ini adalah puasa yang mampu dilakukan oleh para nabi, para siddiqin dan muqarrabin. Nah, orang-orang yang sudah mencapai derajat tersebut. Para nabi. Nabi itu bukan pilihan, bukan usaha. Allah yang mengangkat. Tapi siddiqin dan muqarrabin bisa sebagai usaha, hasil usaha. Orang bisa berusaha untuk dapat tingkatan siddiqin. Orang bisa berusaha untuk menjadikan dirinya muqarrabin. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Dengan ibadahnya. Jadi hanya mereka lah yang mampu melakukan puasa level tertinggi tersebut. Kita tidak. Kalau belum sampai pada derajat mereka. Kemudian yang ke level di bawah level khususil khusus itu yaitu puasa khusus. Level kedua, VIP tadi. Imam Al-Ghazali mengatakan wa amma saumul khusus wa huwa saumus salihin. Adapun puasa khusus yaitu puasa orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Puasa khusus itu kaful jawarih anil atham, mengendalikan anggota tubuh daripada dosa. Jadi dalam berpuasa menjaga anggota tubuh untuk tidak melakukan dosa. Anggota tubuh yang mana saja, mulai dari telinga, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, dan kemaluan. Itu dikendalikan semua. Telinga, mata, 3 hidung, 4 mulut, kemudian kemaluan, 5 kaki, dan tangan, 7. Nah, jadi 7 anggota itu harus kita kendalikan dalam bulan puasa agar tidak melakukan dosa. Nah,
Kalau 7 anggota itu mampu kita kendalikan, maka puasa kita termasuk puasa khusus, puasa yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Wa tamamuhu bisittati umur. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan, puasa level khusus ini bisa sempurna dengan melakukan 6 perkara. Artinya untuk membuat puasa kita menjadi puasa khusus, kita harus pastikan melakukan 6 perkara ini. Apa 6 perkara tersebut? Al-awwalu ghaddul basar. Yang pertama adalah mengendalikan pandangan. Ghaddul basar, merendahkan pandangan. Itu yang pertama. Jadi mengendalikan mata. Wa kaffuhu anil ittisa'i fi nadri ila kulli ma yudammu wa yukrahu wa ila kulli ma yashghilul qalba wa yalhi an dzikrillah azza wa jalla. Dan mengendalikan pandangan daripada menggunakan untuk melihat setiap sesuatu yang dicela oleh syarak, dibenci oleh Allah, dan melihat sesuatu yang dapat membuat hati kita menjadi sibuk sehingga lalai daripada mengingat Allah. Jadi mengendalikan mata terhadap yang haram, kalau kita dengan bahasa fikih, terhadap yang makruh, terhadap yang mubah juga, yang apabila itu kita lihat membuat hati kita lalai sehingga lupa kepada Allah. Nyan beik dah kenali mata. Maka menyata pahami, kalau kita pahami seperti itu, maka semua mungkin alat-alat yang biasa selama ini bersama kita, kalau kita ingin puasa pada level kedua ini harus kita simpan dulu. Mungkin HP payah ada pulun dalam bulan puasa. Paling kurang menyona HP letanya lalu dah baca WA. Ya kan? Bak tanging WA. Dikala lalai katanya bak takalan WA atau takalan Facebook atau takalan Instagram dan lain sebagainya, atau baca Twitter, pulau inan adalah banyak hujatan-hujatan yang merupakan ghibah di sana, maka lupalah kita kepada Allah. Maka batallah puasa level kedua. Nyan ka payah ada kubah di arwahnya. Ya, menyotane puasa, menyotane tingkatkan puasa dunia litanya, bekli puasa umum, tapi butuh puasa level kedua, level khusus. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Faman tarakaha khaufan minallah atahullah azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Hadis ini menurut pentasih hadis ini sahih, isnad hadis ini dari Hudzaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pandangan, kata Rasulullah, pandangan merupakan anak panah yang dilepaskan dari busur panah iblis. Semoga Allah melaknat iblis. Maka siapa saja yang meninggalkan pandangan karena alasan takut kepada Allah, niscaya Allah berikan kepada orang tersebut iman yang terasa manisnya di dalam hati. Jadi Rasulullah mengingatkan dalam hadis ini betapa bahayanya pandangan kita. Karena banyak kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan diawali dari melihat. Bahkan anak muda mentong ibegah, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Nyohana ada mata, datang cinta. Nyan cinta mendong. Artinya timbul khalwat, timbul pacaran, timbul ini gara-gara mata. Karena kita tidak mampu mengendalikan mata. Maka penting mengendalikan mata, sehingga Rasulullah menyatakan di sini pandangan itu ibarat sebuah anak panah yang dilepaskan dari busur iblis. Dia akan mematikan siapapun yang terkena. Artinya kalau kita terus melepaskan pandangan kemana-mana, lama-lama pandangan itu akan mematikan kita.
mematikan hati maksudnya, bukan kita. Akan mematikan hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang mampu mengendalikan pandangan, kata Rasulullah, faedahnya yaitu Allah berikan kepada orang tersebut iman yang terasa manisnya di dalam hati. Kita kadang cukup trip kami iman, ban lahir di kadam iman. Kon mu'allaf katanya, kon urung baru damang Islam. Ban lahir kamu iman, tapi tatanya kiban mangat iman. Hanar dak pegah. Padahal sabi-sabi iman ya. Tapi sesuatu kadang yang tiga-tiga tak kan tak dak. Tatanya bangau kiban mangat bohdrin. Tak dak pegah mangat bohdrin. Padahal tiga-tiga ada pejuk. Tapi iman yang setiap hari dalam hati dak pegah, hanar tak dak kiban mangat iman. Apa rahasianya? Kenapa kita tidak merasakan lezatnya iman dalam hati? Menurut hadis ini adalah karena pandangan kita yang belum terkendali. Belum terkendali pandangan. Dumho danging. Dumho penggalak danging. Nyan alasan. Nah, karena bukan hanya melihat yang haram yang dilarang. Kalau cuma melihat yang haram saja mudah. Sampai kepada yang mubah pun, apabila yang mubah itu melalaikan kita dari Allah juga dilarang. Kon yang hari mentong, tak baca WA mentong yang ngan waca WA nyan lalo ditanyo, han tingat ke Allah nyan pun dilarang. Dan sekarang banyak sekali kita yang lalai dengan melihat atra-atra yang mubah lagi nyan. Munyo jino hana tanging ngatranyan, tapegah haju HP mungkin baca WA, lihat status dan sebagainya, tok lam sembahyang nagai. Lain mendung lagi. Bahkan na pernah long temung tidro guru gepimpin sama dia, tengah baca doa gede menging lihat HP dia. Ya kan? Artinya seharusnya kan dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Tapi meninggalkan komunikasi dengan Allah untuk berkomunikasi dengan makhluk. Artinya dianggap tidak penting berkomunikasi dengan Allah. Padahal baca doanya kan sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita berdoa. Sedang memohon kepada Allah. Tinggal itu waktu mayang duk tegai no hana dem NHP. Lain kan. Andung dem NHP. Ya. Adum tengah tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Bak jarok HP baca aju WA. Abah la ilaha illallah bak yang jarok gelap-gelap aju WA ke baca ngati. Nyan bang kan. Lalai apa tidak? Lalai. Sampai kepada ini harus mampu kita kendalikan, baru puasa kita jadi puasa khusus. Ini berkaitan dengan puasa. Belum bahaya-bahaya yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hadis dari Jabir meriwayatkan dari Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna saima. Ada 5 macam kata Rasulullah yang menyebabkan terbuka puasanya orang yang berpuasa. Terbuka artinya batal. Nah, karena membuka membatalkan sama. Jadi 5 macam ini kalau kita lakukan, puasa kita terbuka. Apa 5 macam tersebut? Al-kidbu. Yang pertama, bohong kata Rasulullah. Bohong kaji kebiasaan ya. Tidak ada hari kadang tanpa berbohong. Yang kedua, wal ghaibatu. Ghibah, menggunjing, mengupat bahasa Aceh. Yang juga kaji kebiasaan. Tidak ada hari tanpa mengunjing. Bahkan ada kawan-kawan kita yang kalau 1 hari saja dia tidak menggibah, dia badannya tidak enak. Sakit ke? Cirit ke kadang menyohana ke begah ke kau. Ataupun demam ke menyohana ke demam begah ke kau. Tanya udah depu, dah besar dosa menggibah. Dosa menggibah itu besar. Dalam kitab yang biasa nyebut, kitab Abu Laisi Samarkandian, ada ghibah yang bisa membuat orang yang menggibah menjadi kufur kata beliau. Memang belum terukunan banyak tabut. Nah ghibah yang juga kafir gara-gara ada ghibah lagi nya. Tapi walaupun seperti itu bahaya ghibah, kita tidak menyadari. Malah suka untuk menggibah. Nah, kadang-kadang hanya ada depu puadra ghibah. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yukrih. Kata Rasulullah, ghibah
Zikruka akhaka bima yukrih. Kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Artinya kejelekannya yang kita cerita. Kalau kita menceritakan kejelekan kawan, itu namanya ghibah. Suatu hari rumah Rasulullah pernah didatangi oleh seorang perempuan yang pendek. Perempuan yang pendek. Setelah perempuan itu menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah, dia pulang. Nah, di belakang perempuan itu, Aisyah yang melihat mengatakan, alangkah pendeknya perempuan tadi. Kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Kamu telah menggibahnya, wahai Aisyah. Kata Rasulullah. Jadi menyebutkan pendek untuk orang pendek, kata Rasulullah itu ghibah. Kata Aisyah, bukankah yang saya sebutkan yang ada padanya? Iya, kata Rasulullah. Tapi yang kamu sebutkan yang jelek yang ada padanya. Padahal masih banyak yang bisa disebutkan yang bagus-bagus. Kenapa yang jelek yang dipilih? Itulah ghibah. Ini adalah dosa yang setiap hari dilakukan oleh umat manusia. Dalam puasa, dia membatalkan puasa, kata Rasulullah. Ini pemahaman ulama tasawuf. Kalau pemahaman ulama fikih, menghilangkan pahala. Nah, yuftirna ini. Pemahaman ulama tasawuf, yuftirna saim, membatalkan puasanya langsung. Artinya tidak ada puasa sama sekali. Kalau menggibah. Yang ketiga, wan namimatu. Yang ketiga, namimah. Namimah ini kalau bahasa sekarang bisa kita artikan provokasi. Nah, ini juga sangat berbahaya. Banyak terjadi pertengkaran, perkelahian gara-gara berita yang disampaikan oleh orang. Provokasi. Sering orang melakukan tindakan karena tidak berpikir, karena terprovokasi dengan berita. Nah, padi uronyo, ban padi uronyo. Terprovokasi dengan berita, penculikan anak-anak. Lalu ada orang gila dipukuli gara-gara terprovokasi dengan berita. Leuh dipukuli, idrop bu polisi, ban tanjo, betul urung pungo. Dan kan urung jioh, urung daerah dro, nya urung jioh lah ya pungo dro ngono. Tu awak dari Medan dro ngono. Nyo ya pungo dro. Nya ti awak gampung daerahnya ngono. Mandung urung turinyan urung pungo. Kalau dapoh tinggal dapoh, kepuguna. Kijut roh dapoh. Kenapa kita memukul? Karena terprovokasi. Provokasi itulah namanya namimah. Bahasa zaman dulu, bahasa zaman nurojeh, urang Aceh gekun lalat mirah me haba putuna, pupaki. Nah, di dalam kitab tasawuf yang lain diceritakan satu gambaran provokasi, bahayanya provokasi. Ada seorang said, orang kaya zaman dulu, membeli seorang hamba sahaya dari seorang penjual. Di saat hamba sahaya itu dijual oleh penjual, penjualnya mengatakan, hamba sahaya yang saya jual ini tidak ada kekurangan apapun selain dia suka mengadu domba. Lain tidak ada kekurangan. Kata orang pembeli, oh kalau cuma itu saya tidak apa-apa. Langsung dia beli. Dia menganggap remeh sifat adu domba ini. Setelah dibawa pulang ke rumahnya, beberapa hari di rumahnya, mulailah hamba sahaya ini mengadu domba dia dengan istrinya. Ipugah apa rumah ke? Ipugah apa rumah? Nyaw la koron sang long kalon hana cintali keron. Guna mengkawin lain. Yan, marone hanan debu. Ilong kalung debu, tempat sering lungjak saya ngan. Guna mengkawin lain. Yan. Na perle rone bek gu mengkawin lain la kon. Bu tetap sayang keron. Gekun le rumah. Perle. Kiban cara ji nemita pisau cukur ate gopnyan ge ne cukur janggut ke. Nyan itu akan sayang geron nyan handruh kawin lain. Nyan disarankan. Setelah dia berhasil mempengaruhi istri, dia datang kepada suaminya. Dipengaruhi suaminya, ikun balakau. Nyan, tang ibu ngulung kalian pak kamu lain. Nagu meme uragam lain ini ikut drone rumah. Kau getelingkuh tak. Dan tang lung dengar drone ngene pok. Karena ikutnya kena mengkawin ngagamnya. Monyohan pedeh, cina pura-pura pasti kena gepoh nanti. Maka gedengar oleh orang agamnya, dari bapaknya. Maka dia pura-pura tidur.
Di saat dia pura-pura tidur untuk mengetahui apakah benar istrinya mau membunuh dia, datanglah istri, karena istri disarankan untuk mencukur rambut mencukur ini jenggot suami untuk membuat suami tetap cinta. Maka datanglah istri dengan membawa pisau cukur di saat itu, mau mencukur. Maka dilihat oleh suami, ternyata benar apa yang dikatakan oleh hamba sahayaku, istriku mau membunuhku. Ini ya kau daku. Maka direbutlah pisau cukur tersebut, lalu dibunuhlah istrinya. Setelah istrinya dibunuh, sampai berita kepada keluarga istrinya. Datang keluarga istrinya menuntut balas, dibunuhlah suami ibu ini oleh keluarga istrinya. Sehingga datang pula keluarga suaminya, terjadilah perperangan antara dua keluarga. Karena adu domba, karena provokasi. Maka sangat berbahaya. Maka kita ini umat Islam sangat dilarang menyampaikan berita-berita yang merupakan provokasi. Maka bapak-bapak hati-hati dalam men-share berita ke grup-grup WA. Jadi pernah long demong ilong bak grup god cukup god grup. Tapi share wallahu alam. Grup syiar muhibbah tubuh kan grup god kan. Orang-orang rajin salat subuh kemana-mana di dalamnya. Seperti orang Jumat yang tubuh. Baru-baru ini di-share satu berita gambar Presiden Jokowi ikut acara Imlek sedang mau memotong kepala babi. Yang men-share orang dalam grupnya. Apakah ini benar apa tidak? Ternyata ya, berita yang asli bukan seperti itu. Yang ingin dipotong adalah tumpeng. Memang iya acara Imlek, karena presiden datang acara Imlek, tapi yang ingin dipotong tumpeng. Tapi diganti gambar tumpeng oleh orang yang mengedit dengan gambar kepala babi, di-share kemana-mana. Timbul kebencian di masyarakat kepada presiden gara-gara orang ini. Inilah namanya provokasi, membuat orang lain membenci orang lain. Ini bahaya. Dalam bulan puasa, apabila itu kita lakukan, maka puasa pada level khusus batal. Hana puasa aja. Batu puasa pada level khusus. Kemudian yang keempat, yang kelima, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, yaminul kadhibah, sumpah palsu. Ini tradisi orang Arab. Orang Arab seringkali mengucapkan wallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah. Kalimat wallahi adalah sumpah. Demi Allah ini bagus, demi Allah ini cantik, demi Allah ini kualitasnya seperti ini. Ini adalah sumpah. Maka apabila yang dia katakan demi Allah itu tidak sebenarnya, maka sumpahnya itu adalah sumpah palsu. Ini adalah perbuatan dosa besar juga yang sangat dilarang oleh Allah. Maka kalau dilakukan dalam keadaan berpuasa, batal puasa kata Rasulullah. Yang terakhir yang berkaitan dengan judul tadi, nadharu bisyahwat. Yang membatalkan puasa adalah melihat dengan syahwat. Syahwat, apa makna syahwat? Makna syahwat adalah keinginan. Artinya melihat sesuatu lalu timbul ingin memiliki, maka itu membatalkan puasa. Ini terutama ibu-ibu. Yang mbak ibu-ibu, bapak-bapak, nepegah. Ibu-ibu sering dalam bulan puasa lihat belanja-belanjaan online yang pasar-pasar belanja online, lihat Shopee, lihat Lazada, macam-macam kalau ninan bajai baru, tas baru, sepatu baru, semua suka, semua ingin dibeli. Melihat dengan rasa ingin membatalkan puasa. Nah, karena kita berarti tidak mengendalikan syahwat, yaitu keinginan. Sebelum kita lanjut mungkin yang udah kerana sana pertanyaan. Ya. Nyo.
Ya. Masuk akal ya. Ya. Kalau orang perempuan di atas bisa berkata yang jadi pertanyaan saya. Anak masuk akal. Munyoji masuk akal, anak masuk akal. Nah, kalau kita melihat perempuan yang bukan mahram, kita ingin itu haram hukumnya. Kalau melihat tas kemudian ingin memiliki tas tersebut, ini mubah. Jadi bukan cuma hal yang haram yang dapat membatalkan puasa, tapi hal yang mubah pun dapat membatalkan puasa apabila itu berlawanan dengan makna puasa sendiri. Makna puasa apa? Makna puasa adalah puasa itu pengendalian. Pengendalian. Makna puasa secara bahasa imsak. Imsak itu artinya menahan diri, mengendalikan diri. Jadi di saat kita melihat ingin, artinya kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi tidak ada makna puasa karena tidak ada pengendalian diri, terutama syahwat. Syahwat itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh nafsu. Padahal tujuan puasa adalah untuk mengalahkan nafsu syahwat. Lalu di saat puasa kita malah banyak syahwat, banyak keinginan. Lalu di mana letak puasa? Kalau malah dalam puasa malah banyak sekali keinginan. Nah, laginya logika hanjut, laginya logika batu puasa dengan sebab ingin tadi. Jadi hana muci yang haram, yang mubah pun haram. Nah, batal. Kalau sama, bukaan pun sama. Ya. Ya. Baru satu. Nah, masih 5 lagi belum. Ya. 5 lagi malam Sabtu depan nggak habis. Maka yang kedua, ketiga, keempat mungkin beberapa kali ini sampai bulan puasa. Ya. Belum habis. Baru yang satu. Jadi dari yang membatalkan puasa antara tasawuf dan fikih Ya. beda. Ya. Ya. Beda lagi. Jadi bagi kita yang memang awam ini, yang mana yang membatalkan kita yang pahala atau batal memang makna batal kan kita harus menggantinya di luar bulan. Ya. Yang masalah mengganti adalah pemahaman seperti apa yang disampaikan oleh fikih. Nah, batal karena kita memasukkan benda dalam rongga terbuka, dalam mulut misalnya, dalam hidung, dalam telinga, dalam dubur, dalam kubul, dalam rongga terbuka yang sampai dia ke rongga perut. Nah, atau melakukan sengaja muntah, melakukan jima dengan sengaja di siang hari. Nah, itu batal puasa yang wajib diganti pada hari yang lain. Batal puasa ini tidak wajib diganti pada hari yang lain. Nah, karena tidak batal secara syariat. Secara syariat tidak batal. Tapi secara makna dari syariat tersebut batal. Artinya kalau menurut pemahaman secara syariat, puasa ini toh walaupun sah tapi tidak dapat pahala. Artinya gotong royong. Di saat nanti kita kembali kepada Allah, di saat kita pertanyakan mana pahala puasa saya, Allah tidak memberi pahala. Lalu kenapa kita bekerja dengan capek-capek sekarang kalau pada akhirnya tidak dapat ongkos atau upah? Ini yang capek. Jadi tasawuf ini mendidik kita untuk melakukan sesuatu secara sempurna, bukan asal sah. Mungkin malam kabeh. Tadi kabeh kan? Nyokap. Ya. Wassalam. Ya. Ya, level khusus saja, level khusus jauh. Karena itu hati, level khusus saja. Ya. Ya.
Bagaimana kisi-kisi? Sebenarnya mudah. Dia tidak kembali kepada faktor eksternal, tapi kembalilah kepada internal kita sendiri. Kalau kita mampu memperbaiki diri kita sendiri, artinya membuat hati kita menjadi hati yang bersih, faktor eksternal itu tidak berpengaruh. Kawan di kantor, HP yang ada di kantong kita tidak berpengaruh. Tapi karena faktor internal hati kita yang tidak bersih, maka semua membuat kita terpengaruh. Nah, bukan medianya sebenarnya yang salah, hati kita. Jadi kisinya perbaiki hati. Nah, nanti akan kita jelaskan ke depan. Nah, mungkin sampai di sini. Karena waktu Isya sudah sampai, kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.